Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizani sama Celia dengan NPM 2018-01-500-211. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling populasi khusus kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini menjelaskan keluarga adalah unit sosial kecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial, kepribadian setiap anggota keluarga. Lalu sebuah keluarga bisa disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia dan tidak adanya konflik. Lalu ada bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama ada kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini adalah menampar, memukul, menendang, memukul dengan senjata, dan sebagainya. Lalu ada kekerasan psikologis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, lalu ada penderitaan psikis berat pada seseorang. Selanjutnya ada kekerasan ekonomi yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut. Lalu ada faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga yang menurut Strauss A. Murray, yaitu ada pembelaan atas kekuasaan laki-laki, lalu ada diskriminasi di bidang ekonomi, lalu ada beban pengasuhan anak, lalu ada wanita sebagai anak-anak, lalu ada orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Selanjutnya ada cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pertama adanya perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik yang berpegang teguh pada agama sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan kesabaran. Yang kedua ada harus terciptanya kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga serta dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada. Akhir atau yang ketiga harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Selanjutnya deskripsi karakteristik klien. Dengan inisial nama NA yang berusia 22 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Klien ini seorang perempuan yang berinisial NA ini sudah menikah dengan mempunyai seorang suami yang berinisial LA. Ia memiliki masalah cukup besar di perekonomian dan di masalah hubungan perselingkuhan suaminya yang berinisial NA ini. Lalu dia diam-diam memiliki selingkuhan dan simpanan wanita lain. Sang istri kesal dan tidak bisa menahan emosinya, si NA membentak sang suami si LA. Dan sang suami pun kesal, lalu suami pun memukul istrinya dan menggampar sang istrinya sampai menimbulkan luka yang cukup serius. Dan istrinya pun hanya bisa menangis dan terdiam karena perilaku kasar sang suaminya ini. Lalu istrinya mengalami sebuah trauma yang cukup dalam dan cukup mengganggu psikologisnya. Setelah dilakukan sebuah wawancara, sang istri pun merasa ketakutan dan keraguan untuk bercerita karena sang istri si NA yang berinisial NA ini takut ceritanya itu disebar oleh orang yang sudah ia ceritakan. Karena malu akan tetangganya tahu bahwa sikap dan perilaku suaminya NA ini sangat kasar pada dirinya. Lalu permasalahan yang sering muncul, sang suami terlalu kasar pada istri. Lalu perekonomian yang kurang akibat di masa pandemik ini. Lalu ada KDRT dianggap sebagai permasalahan sosial tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri. Lalu pemahaman klien pun keliru terhadap ajaran agama sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Lalu ada analisis kebutuhan. Klien membutuhkan pengadilan trauma. Lalu klien membutuhkan bimbingan dan arahan. Dan klien pun juga membutuhkan hal-hal yang positif dalam dirinya dan juga membutuhkan keadaan psikologis yang baik. Lalu selanjutnya ada layanan BK yang tepat untuk diberikan kepada si klien, yaitu bimbingan konseling individual. Konseling individual itu ya layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya atau masalah si klien. Lalu layanan konseling individual ini merupakan layanan yang diselenggarakan oleh guru BK atau si konselor terhadap si konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseli. Tujuan konseling ini juga adalah menghapus kekerasan, membantu korban mengenali perilaku, lalu juga mengenali perilaku yang tidak sesuai untuk mempertimbangkan bersama. Lalu ada memelihara kualitas adiktif dalam hubungan dan juga memusatkan pada aspek interaksi pasangan suami istri. Ketika situasi kekusutan telah normal kembali, pasangan suami istri ini dapat diajak berdiskusi, tanggung jawab bersama, menilai kemampuan pasangan yang terlibat dalam treatment ini, mengkomunikasikan perasaan, mengamati perilaku, dan juga bekerja sama ke arah pemecahan yang masalah. Kesimpulannya, perlindungan wanita dalam konteks KDRT ternyata sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat kasus seperti ini sudah banyak sekali di Indonesia, KDRT merupakan hak asasi manusia.
KDRT ini bisa dilihat dari sudut pandang Pancasila yang sudah sangat jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai oleh sila yang kedua terutama, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa uraian dari sila ini yang sangat bertentangan dengan tindakan kekerasan, terutama KDRT, adalah saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.